Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar ya, ini mungkin rumor, tapi ingin gue angkat kali ini ngobrol dengan secara amatiran, kabar dari Mirror, media di Inggris yang mengabarkan kalau Erik ten Hag melirik ya, wajah yang familiar dengannya dalam perjalanan Manchester United untuk mencari striker yang baru. Gue baca dulu artikelnya, gue artikan, nanti akan gue berikan komentar secara ringan amatiran seperti biasa. Ya, Manchester United ini nampaknya bersiap untuk berpisah dengan Anthony Martial di musim panas, dan Erik ten Hag ini terus ya, atau tetap memperhatikan striker Ajax Brian Brobby, pemain lainnya yang dia pernah bekerja secara bersama-sama di Amsterdam. Erik ten Hag terus melihat striker Brian Brobby sebagai rencana awal ya di bursa transfer Manchester United. Bos di Old Trafford ini telah bekerja sama atau pernah bekerja sama dengan striker Belanda ini di debutnya di tahun 2020, debut dari Brian Brobby. Erik ten Hag tetap percaya diri kalau dia akan menjadi manajer dari Manchester United dan sudah mulai berpikir tentang untuk memperkuat lini depannya di musim panas. Manajer Belanda ini juga sebenarnya ingin membawa seorang striker di bulan Januari, tapi situasi finansial dari Manchester United berarti hanya mungkin dengan secara pinjaman. Dan tentu saja ini tidak mungkin untuk mengambil atau mendatangkan Brian Brobby di bursa transfer ini, kecuali Manchester United bisa menambah dana ya dari penjualan ya. Tapi mereka akan terus berlanjut untuk mengamati pemain tim nasional Belanda ini ya sebagai potensi striker yang memiliki potensi untuk bersaing dengan Rasmus Højlund. Anthony Martial diharapkan akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini karena kontraknya selesai, dan Manchester United akan butuh penyerang lainnya di depan. Arsenal dikabarkan ya juga berada di market untuk seorang striker, dan mereka juga sangat ingin mendatangkan striker yang bisa mencetak gol, dan mereka juga mengamati Brian Brobby. Brian Brobby ini datang dari tim muda di Ajax, dan Erik ten Hag memberikan debutnya di tahun 2020 sebelum dia mencetak 6 gol di musim mudanya. Tapi striker muda ini meninggalkan klub di akhir musim, dan dia bergabung kembali dengan Red Bull Leipzig. Karena waktu itu dipinjam dari Red Bull Leipzig. Setelah gagal untuk mencetak gol di 14 kesempatan bersama dengan tim Jerman Red Bull Leipzig, dia kembali lagi ke Ajax secara pinjaman di bulan Januari 2022. Dan Brian Brobby mencetak 7 gol di 12 pertandingannya di Belanda untuk membantu Erik ten Hag dan juga Ajax memenangkan title Liga Belanda ya. Ini mengingatkan gue, Brian Brobby ini bagaimana ketika Erik ten Hag akan ke Manchester United, dia ditanyakan bagaimana komentarnya. Kurang lebih dia mengatakan kalau ya ini bagus hanya kalau dia akan membawa saya setelah 2 tahun, dan dia bilang ini cuma bercanda. Wah, tapi menarik kalau seandainya memang musim panas nanti Brian Brobby datang ke Manchester United, ya berarti yang dibercandakan itu kejadian beneran. Bagaimana gue menilai kabar ini? Pertama, ya ini masih 50-50, besar kemungkinan ini juga hanya rumor. Lalu gue melihat bagaimana saat ini Erik ten Hag, mereka sekarang sudah ada Ineos sedang mencari sporting director, dan manajer itu sebenarnya ketika menginginkan pemain untuk didatangkan di bursa transfer, mereka tidak perlu mengatakan secara spesifik. Mereka hanya butuh mengatakan, di sistem permainan yang akan mereka bangun, mereka butuh pemain dengan tipikal ABCD. Poin-poinnya saja. Lalu sporting director, ini pengertian gue secara ringan amatir, lalu sporting director yang akan mencari nih dengan recruitment team, membahas dan memberikan rekomendasi nama ABCD, dan nanti akan dibahas juga dengan manajer. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi memang, ataupun bisa juga muncul nama dari seorang manajer tentang pemain dengan posisi yang spesifik, lalu sporting director yang akan men-challenge ya, ataupun juga melakukan diskusi
timbal balik dengan manajer. Kenapa butuh pemain ini sebenarnya, apa yang akan dibangun. Nah, oleh karena itulah menurut gua di bursa transfer musim panas nanti bagi Manchester United sosok sporting director dan juga head recruitment ini sangat penting. Apakah memang nanti kesimpulannya oke, kita akan berusaha untuk mendatangkan Bryan Brobbey? Itu bisa saja terjadi. Dan gua melihat memang Bryan Brobbey ini sebagai salah satu pemain muda yang memiliki potensi yang sangat besar sekali di tim nasional Belanda dan juga di Ajax Amsterdam. Dia merupakan tipikal striker yang berbeda ya dengan striker lainnya di tim nasional Belanda, di mana Bryan Brobbey ini punya keunggulan permainan fisik, artinya duel-duel dia ini bagus, dia punya kecepatan, dia punya keberanian, dia punya skill juga, dan dia punya kemampuan mencetak gol di usia yang masih relatif muda. Artinya dia ini pemain yang punya potensi yang sangat besar, katakanlah demikian, walaupun dia masih muda. Nah, balik lagi, striker Manchester United pastinya di bulan Januari ini gue harapkan akan ada yang datang. Namun seperti dikatakan di artikel tadi, nampaknya akan sebagai pinjaman saja. Artinya di musim panas dia akan cabut pemain pinjaman ini siapapun itu. Lalu Manchester United akan mulai nih berburu pemain depan baru untuk musim depan, di mana Anthony Martial diproyeksikan memang akan cabut di musim panas nanti atau bahkan mungkin di bulan Januari. Intinya memang Manchester United besar kemungkinan akan mendatangkan striker baru. Striker seperti apa sebenarnya dibutuhkan oleh Manchester United? Fans banyak sekali ya menyebutkan nama, tapi menurut gua secara ringan amatiran, nama seperti kayak Harry Kane, Victor Osimhen, siapapun itu kecil kemungkinan akan datang ke Manchester United. Bahkan gua harapkan tidak. Karena apa? Manchester United ya sudah mendatangkan Rasmus Højlund, pemain muda dengan harga mahal. Artinya apa? Ini harus diperhatikan pertumbuhannya. Ini harus diperhatikan perkembangannya. Inilah ya proyeksi striker Manchester United untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Jangan sampai dihalangi. Kalau Manchester United mendatangkan pemain yang kebintangannya terlalu tinggi, seperti ya Victor Osimhen, contoh nih ya, Harry Kane, Lautaro Martinez, pemain-pemain kelas 1, pemain-pemain premium, yang gue khawatirkan ini akan menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund. Terus pemain seperti apa yang didatangkan? Ada dua pilihannya. Nomor satu, pemain senior. Pemain senior yang memang tahu posisinya, dia datang ke sini itu bukan untuk menjadi striker utama di Manchester United, tapi lebih ke membagi atau bisa memikul beban di lini depan secara bersama-sama dengan Rasmus Højlund. Bisa sebagai backup, menjadi pemain rotasi, mungkin juga sebagai mentor ya. Ini tipe pemain seperti itu, pemain senior yang gue harapkan juga akan datang ya sosoknya seperti itu di bulan Januari. Tapi tentu saja tipenya beda karena di bulan Januari ini kan hanya masa pendek saja ya, artinya cuma 6 bulan. Tapi yang untuk di musim panas, kalau seandainya memang striker senior ya mungkin untuk 1 ataupun 2 musim kompetisi. Itu pertama. Harganya tentu saja bisa jadi murah juga kan ya, sehingga tidak membebani keuangan Manchester United, yang gue lihat ini juga salah satu hal yang ingin dirubah oleh Ineos supaya Manchester United juga lebih efisien di bursa transfer. Itu pertama. Pilihan kedua adalah yang mendatangkan pemain muda sih. Sekalian sama-sama muda dan untuk menjadi kompetisi bagi Rasmus Højlund. Tentu saja harapannya harganya tidak setinggi dengan Rasmus Højlund, tapi bisa memberikan persaingan lah ya, sekaligus juga backup, sekaligus juga rotasi. Jadi ada fungsi di sana gitu loh. Dan ini kan berbeda fungsinya dengan striker senior tadi yang gue sebutkan di poin pertama. Di poin kedua lebih ke yang untuk saingan gitu. Kalau nggak Rasmus Højlund ya pemain ini yang akan diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Jadi ada 2 tipe menurut gue yang bisa didatangkan terkait dengan lini depan. Apakah pemain senior ataukah mungkin pemain muda? Kalau pemain muda apakah Bryan Brobbey? Ya bisa saja ya, tergantung bagaimana profiling striker lini depan ini dari manajer Manchester United yang tentu saja dibicarakan dengan sporting director. Ini menurut gue sangat menarik. Bagaimana menurut Sobat Football United? Adakah nama-nama lain ya? Atau ada kriteria lagi, tadi gue bilang kan ya, pemain senior dengan tipe seperti ini, ataupun pemain muda tapi seperti ini, atau mungkin ada tipe-tipe lain, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.